Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom dan selamat malam juga buat Pak Tony Tandra yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Shalom Pak. Shalom Bu, shalom. Ketemu lagi ya. Puji Terima kasih Tuhan, Pak Bu. masih mau melayani di PD kami. Sama-sama, Bu. Tuhan berkati ya. Wah, Amen. Ibu Yen juga sudah hadir pendoa syafaat kita. Dan banyak yang sudah bergabung ya. Ada Opung Ziagian, ini selalu dia tidak pernah telat. Ibu Liliun dan masih banyak yang lain. Juga teman-teman yang ada di YouTube, Bapak Ibu yang kami kasihi. Kami ucapkan shalom, selamat malam. Terima kasih atas kebersamaan kita buat malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau awali pertemuan hari ini, malam hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama naikkan dulu tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu tidak pernah henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami. Sucikan dan layakkan kami untuk boleh memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu, untuk kesehatan, dan penyertaan serta perlindungan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Bapa, biar Engkau sendiri yang akan mengundang anak-anak-Mu yang bergabung dalam Zoom maupun melalui YouTube, sehingga kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu dalam ibadah persekutuan doa secara online malam hari ini. Segala hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu Allah kami yang hidup. Biarlah Roh-Mu menguasai setiap kami. Biarlah bersama para kudus di sorga Bunda Maria, kami menaikkan pujian dan doa-doa kami, dan kami boleh bernyanyi bersama bala tentara sorgawi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa kami malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau bertindak di dalam hidup kami masing-masing dan memberikan kami jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama bersuka cita, senyum dulu deh ya. Kalau kita senyum dulu, bayangkan Tuhan Yesus ada di depan kita, entar nyanyinya beda. Lebih semangat, lebih bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak Ibu. Tuhan Allah hadir di sini.
Bapak Ibu yang terkasih, ada sukacita melimpah di tengah-tengah kita, amin. Amin. Ya, kami juga sangat bersukacita karena kami boleh merasakan kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kita dan juga merasakan Allah yang sungguh-sungguh hadir, rohnya menguasai kita ya. Sukacita kita daripada Dia, Allah yang memberikan kita kekuatan. Amin ya Bapak Ibu terkasih. Ya, kemudian kita mau persiapkan hati kita. Kalau kita sudah bersukacita, mari kita bersyukur. Karena Tuhan memelihara kita demikian sempurna. Apapun yang kita lewati selama ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, senantiasa Dia nyatakan atas kita. Bahkan kita meminta A, Tuhan berikan B. Kita meminta A, Tuhan kasih R. Lebih dari yang kita minta Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan semua itu baik menurut Tuhan. Coba Bapak Ibu mari pejamkan matamu sebentar. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Tersenyumlah dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi pujian yang mengalir dari hati kita sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal ya. Yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu,
kehidupan kami. Betapa banyak kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi betapa seringnya kami lupa mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baru saja Engkau memberkati kami dengan mujizat-Mu. Beberapa hari kemudian kami mulai mengeluh. Kami mulai melupakan bahwa minggu lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, Engkau melakukan mujizat-Mu atas kami. Kami tidak mengucap syukur karena kami berfokus kepada kehendak dan kepentingan kami, Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Bapa. Biar lagu ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang memberikan lebih dari yang kami minta selama kami hidup. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kufikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu atas kebaikan-Nya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang
Engkau telah memberikan jawabannya. Terima kasih Tuhan melalui orang-orang yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pengharapan kami kepadamu tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Sungguh Engkau Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami dan menerima kami secara utuh. Engkau tidak memandang kami hina Tuhan Yesus. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkenanlah Engkau mendengar dan doa-doa daripada anak-anak-Mu yang menyampaikan ucapan syukur dari hati mereka yang terdalam atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan dalam setiap perjalananku, dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kami yang ada dalam perjalanan, di mobil maupun saat ini ada di motor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesusahan, Engkau yang selalu menolong dan menjadi tempat pengharapan bagi kami. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari hari-hari yang lalu sampai sekarang Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau luputkan saya dari sebuah penipuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan doa-doa syukur yang ingin kami naikkan kepadamu. Dan Engkau Tuhan yang melihat hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, Engkau selalu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami pun tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kami, Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ketika kami membenci saudara kami, itu kami membenci Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menaikkan pujian yang ketiga ini, saya mau beri kesaksian sedikit. Betapa kebencian
yang kita simpan di dalam hati kita. Kemarahan, dendam, itu sesungguhnya menghancurkan diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu tepatnya, saya pernah memendam kebencian. Kebencian yang sangat dalam kepada seseorang. Namun Tuhan begitu mengasihi kami, saya dan orang yang saya benci itu. Ada satu kegiatan di mana kami bertemu dan bersama-sama mengikuti kegiatan itu. Orang yang saya benci ini menghampiri saya. Karena ada sesi di mana kita adalah sesi merenung dan mulai mengampuni. Pada saat pembicara mengarahkan kami melakukan hal itu, jujur Bapak Ibu, saya tidak mau. Saya berkeras, saya bilang enggak, nanti dulu, biarin aja yang lain. Saya sudah sebagai WL, saya sudah sebagai pembicara, dan saya sudah sebagai pendoa. Tapi hati saya batu, isinya batu dan bodoh. Kedegilan, kebencian saya simpan bertahun-tahun. Tuhan Yesus kita baik. Sekalipun saya memendam kemarahan dan kebencian seperti itu, Tuhan gak langsung bikin saya mati. Tuhan gak bikin saya telanjang bulat. Tapi cara Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Saat kami bertemu dalam acara fellowship itu, saudara saya ini menghampiri saya. Dan dengan tulus hati dia berkata, Bu Evri, saya masih centang-prentang ya. Pikir saya ngapain? Saya belum mau ampuni. Kemarahan dan kebencian saya begitu besar Bapak Ibu. Dia panggil saya, Bu Evri, maafkan saya. Wah, hati saya, mata saya nanar menatap dia. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika dia berdiri di hadapan saya tidak lagi melihat wajah dia. Ini betul-betul terjadi di dalam hidup saya Bapak Ibu. Lalu wajahnya berganti menjadi wajah Yesus yang menangis. Saya minta Pak Paulus carikan wajah Yesus yang menangis, Pak Paulus. Dan Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh terjadi. Tuhan Yesus berkata, anakku, mengapa engkau membangun tembok kebencianmu begitu tinggi terhadap aku? Saya jawab, saya enggak benci sama Tuhan Yesus, tapi saya benci orang ini. Tuhan Yesus ulang lagi kalimat yang sama, lalu saya melihat air mata Tuhan Yesus itu menetes. Dia katakan, anakku, mengapa engkau membangun tembok kebencian begitu tinggi terhadap aku? Kalimat terakhir Tuhan Yesus itu membuat saya menangis Bapak Ibu. Dan saya katakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus, saya lepaskan pengampunan kepada saudara ini. Sahabat saya ini Tuhan, dari hatiku yang terdalam. Aku melepaskan pengampunan untuknya. Itu saat fellowship Bapak Ibu. Saya berbicara banyak dengan Tuhan hingga semalam-malaman selama suasana di sana. Dan saya katakan, Tuhan,
Betapa sombongnya saya, merasa diri saya yang paling benar. Merasa sayalah satu-satunya yang paling benar dan mereka salah, dia salah, engkau salah. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang paling benar. Ketika kita melawan dia, ketika kita kecewa dengannya, ketika kita melukai hatinya, adakah Tuhan membalasnya Bapak Ibu? Bila saya mengingat peristiwa itu, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saat ini saya bukan hanya melepaskan pengampunan, saya melepaskan berkat untuk saudara saya ini. Berkati seluruh kehidupannya Tuhan. Apa yang hilang Tuhan gantikan. Apa yang dia butuhkan Tuhan lengkapi. Ketika hati kita sungguh-sungguh mengampuni Bapak Ibu. Saya tahu satu hal. Tuhan mempergunakan keadaan yang baik itu. Saudara saya ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Terutama kemarin saat-saat suami saya lagi stroke. Saya belum ngomong, dia sudah bilang, kalau ibu perlu apa-apa, bilang aja. Kalau ibu butuh sesuatu, bilang aja. Hal-hal kecil dalam hidup kami. Bahkan ketika dia bilang, kami bercerita bahwa hari Sabtu semoga Tuhan izinkan suami saya boleh masuk bekerja lagi. Dia langsung pesankan itu tongkat buat suami saya ke kantor. Bayangkan Bapak Ibu, betapa bodohnya saya, betapa jahatnya saya membenci anak Tuhan yang mempunyai hati tulus. Saya benci dulu semua orang di komunitas di mana saya ada. Tapi justru saat saya tidak berdaya, Tuhan memakai orang-orang yang di dalam komunitas ini. Memberkati saya, menolong saya dan suami saya. Sehingga saya bilang, Tuhan, betapa bodohnya saya, betapa sombongnya saya. Perlu kerendahan hati dan keterbukaan Bapak Ibu. Untuk kita benar-benar bisa mengampuni dan mau dididik oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya mau katakan pada sahabat saya ini, saudara saya ini, teman-teman di komunitas di mana saya berada. Terima kasih buat segala kebaikan yang kalian berikan untuk kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan doa. Apapun yang kami perlukan yang kalian selalu berikan. Tuhan yang membalas semua itu. Hal itu mengubah cara pandang saya. Sekarang ketika ada orang yang menyakiti saya, ketika saya merasa bahwa diri saya dihakimi, saya katakan terima kasih Tuhan. Karena melalui ini Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, bila engkau masih mempunyai kebencian, kemarahan yang tersimpan di hatimu, jangan simpan dan jangan tahan amarah itu, karena itu tidak akan baik untuk dirimu Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu, saya sudah mengalami penderitaan karena kesombongan saya. Lepaskan pengampunan itu malam hari ini. Ketika kita naikkan pujian dan penyembahan malam hari ini, lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Katakan, Yesus, aku mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku di dalam nama-Mu. Kita naikkan pujian ini. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah
lagi kita naikkan pujian ini dari hati kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Benar Tuhan, saat ini kami mengingat orang-orang yang telah melukai kami. Mungkin itu keluarga kami, pasangan kami, anak kami, mertua ataupun orang tua kami Tuhan, bahkan saudara kami, kakak beradik. Mungkin itu teman kami Tuhan Yesus, bahkan mungkin itu adalah hamba-hamba Tuhan yang pernah kami kenal. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami meminta Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan untuk mengampuni, melepaskan pengampunan dengan tulus hati pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebut nama orang yang kau benci yang melukaimu. Katakan, aku melepaskan pengampunan kepada, sebut namanya Bapak Ibu. Karena ada tempat yang terindah dan termulia bagi kita untuk melepaskan pengampunan, yaitu ketika kita ada dalam hadirat-Nya seperti saat ini. Ketika kita mengingat dan melihat kepada penderitaan Yesus disalib demi kita, orang berdosa ini. Karena dasar itulah maka saya mengundang Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Ampuni, ampuni. Jangan biarkan Yesus menangis karena dosa-dosa kita. Jangan biarkan Yesus berurai air mata karena kekerasan dan kedegilan hati kita. Lepaskan pengampunan malam hari ini Bapak Ibu. Engkau akan melihat ada kelegaan yang akan kau terima mulai malam ini Bapak Ibu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, kau berikan hidup
aib-aib-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang terlalu sombong selama ini dalam hidup kami. Biarkanlah kami terus mengalami kebaikan-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, merasakan cinta-Mu yang mengampuni kami, sehingga kami pun boleh mau dengan tulus mengampuni setiap orang yang telah melukai kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, Kau melembutkan hati kami anak-anak-Mu Tuhan, dan membuka pikiran kami bahwa mengampuni itu melegakan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas Pak Tony Tandra yang Tuhan sudah boleh hadirkan di tengah-tengah kami. Kami mohon urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Sehingga apapun firman yang akan Dia taburkan boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kami, menjadi rema, bahkan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Pak Tony. Baik, Bu Aiski. Terima kasih banyak Bu Evi. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bu Evi, kesaksiannya luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana kebencian, kesombongan yang sungguh melukai hati, dan Ibu Evi mampu merontakkan semua, meruntuhkan semua kebencian, kesombongan tersebut karena ada salib Yesus yang telah ditebus olehnya untuk kita semua. Kesaksian dari Ibu Evi luar biasa, anugerah daripada Allah akhirnya hadir di dalam diri Ibu Evi dan keluarga. Kesaksian ini sangat cocok dengan tema kita pada malam hari ini. Kebencian adalah buah dari kesombongan. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu ketika manusia sombong, manusia angkuh, disitulah ada benih-benih kebencian timbul. Benih-benih kebencian timbul kepada pihak lain. Seakan-akan pihak lain dianggap musuh. Kita lihat di medsos, di YouTube, di TV-TV, bahwa bahwa ada sejumlah komunitas-komunitas tertentu menggalang dana untuk teman-teman yang seagama dengannya. Menggalang dana dalam jumlah besar
untuk suatu agama tertentu yang sama agamanya dengan dia. Pertanyaan saya, apakah orang tersebut juga mau menggalang dana untuk teman-teman yang tidak seagama dengan dia? Pertanyaan itu menarik untuk kita jawab di dalam hati kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, saya juga melihat bahwa dunia ini begitu kejam. Ada kelompok-kelompok elit tertentu. Ini contoh kasus lainnya. Ada kelompok-kelompok elit tertentu. Katakanlah suatu kelompok olahraga. Jalan pagi saja. Orang yang sangat sederhana. Kelompok jalan pagi ini adalah orang-orang yang eksklusif. Orang-orang super kaya. Orang-orang hebat dalam segi materi. Ketika ada orang mau join dengan kelompok tertentu tersebut, kelompok tersebut menanyakan dulu, sebelum kamu join ke kelompok kami, coba lihat dulu rekening kamu, ada berapa duit rekening kamu, berapa banyak deposito kamu. Mungkin Bapak Ibu bisa ketawa. Tapi ini ada real, kenyataan. Mereka tidak mau orang miskin masuk dalam kelompok tertentu, kelompok mereka. Mereka mau eksklusif. Mereka tidak mau berbaur dengan orang lain. Kesombongan itu terjadi. Kebencian menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perkelahian, menimbulkan jarak dimensi yang jauh. Malam hari ini kita sebagai umat beriman, kita disentuh. Bagaimana kita menjauhi kesombongan tersebut. Kita menjauhi kebencian tersebut. Tidak ada lagi iri hati. Tidak ada kesombongan, kebencian di dalam diri kita. Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang suci, yang kudus. Anugerahnya begitu besar untuk saudara dan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak untuk baca firman Tuhan pada malam hari ini. Diambil dari kitab Yakobus bab 4. Yakobus bab 4 kita baca ayat 1, 2, 5 dan sampai 10 ya. 1, 2, 5 sampai 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa yang terjadi? Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apain? Lalu kamu bertengkar, lalu kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang anugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saya ulangi ya. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, karena Allah akan mendekatkan kepadamu. Tahirlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduakan hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita meratapnya. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih. Dari mana datangnya persengketaan, pertengkaran di antara kita? Mulai dari kesombongan-kesombongan. Kebencian-kebencian itu timbul dalam diri. Ada iri hati. Ada ketidakpuasan. Ada suatu hawa nafsu yang ada di dalam tubuh manusia itu. Dikatakan di sini ada iblis
ada si setan yang menggoda kita. Sehingga manusia masuk ke dalam perangkapnya. Kamu menginginkan sesuatu karena kamu tidak memperoleh apa yang dikatakan. Lalu apa? Manusia saling membunuh. Manusia saling iri hati untuk mencapai tujuannya. Saya ingat kitab Perjanjian Lama. Bagaimana Yusuf dikucilkan, hampir dibunuh, dimasukin ke dalam sumur. Baju robek-robek, dikasih darah, lapor kepada bapaknya Yusuf. Yang melakukan itu semua siapa? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Orang-orang dekat dia. Ketika orang-orang itu membenci kepada Yusuf, bencinya sederhana. Karena mereka tahu bahwa bapaknya, Yakub, sayang kepada Yusuf. Kurang sayang kepada mereka yang lain tersebut. Timbul kesombongan, kebencian timbul. Iri hati. Sehingga apa? Terjadi pertikaian. Yusuf hampir dibunuh. Dijual sebagai budak. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Yusuf difitnah dan sebagainya. Yusuf dimasukkan penjara. Tapi Tuhan berpihak kepada sang kebenaran. Melalui mimpi, Yusuf bisa menafsirkan mimpi dengan baik. Ketika terjadi kekeringan di tempat tinggal kakak-kakaknya Yusuf tersebut, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Kakak-kakaknya yang tadinya membenci kepada dia, yang ingin membunuh dia, membunuh si Yusuf, berbalik sekarang datang kepada Yusuf. Yusuf yang hidup di dalam kemuliaan Allah, dengan rendah hati dia datang. Tidak ada kebencian. Yusuf mengampuni perbuatan daripada saudara-saudara tersebut. Yusuf memberikan berkat yang diterima daripada Allah. Sebagai panglima, sebagai gubernur, dia berkelimpahan berkat. Dia bagikan gandum, bagikan makanan kepada saudara-saudaranya kelaparan. Sungguh mulia, sungguh baik hati. Orang yang berbaik hati, orang rendah hati, sungguh dianugerahkan oleh Allah. Allah akan melimpahkan segala berkat-berkat. Jangan ada kebencian. Jangan ada kedengkian. Tuhan membenci orang congkak. Orang congkak siapa? Orang sombong. Orang iri hati. Tetapi Tuhan mengasihi apa? Sebaliknya, Tuhan mengasihi orang manusia-manusia yang rendah hati. Manusia-manusia yang humble. Manusia-manusia yang suka menolong orang lain. Manusia-manusia yang tidak sombong. Ya kan? Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, si setan tersebut. Maka setan itu akan lari daripada. Mendekatlah kepada Allah. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan akan mendekat kepadamu. Ini firman Tuhan. Ketika Anda dan saya menjauhi segala kesombongan, menjauhi segala kebencian, menjauhi segala hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Allah. Allah akan dekat kepada engkau. Dikatakan di sini, tahirlah tanganmu, hai kamu orang-orang pendosa. Tahirlah tanganmu artinya apa? Ya kan? Melambangkan perbuatan-perbuatan lahiriah. Ya kan? Segala perbuatan-perbuatan lahiriahmu Tuhan akan tahirkan. Dan dikatakan di sini, sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang menduakan hati. Sucikanlah hatimu, melambangkan perbuatan-perbuatan batiniah. Secara rohani, secara lahiriah, batiniah, engkau akan ditahirkan. Engkau akan dibebaskan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan memperoleh berkat dan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan akan meninggikan Yusuf yang rendah hati. Tuhan akan menolong Yusuf yang rendah hati. Yang mau mengalah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia.
Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita menolong orang lain, ketika Anda dan saya berbuat baik kepada orang lain, sudilah kita jangan ingat-ingat, oh gue berbuat baik sama kamu nih. Gue mengharapkan sesuatu sama kamu. Gue mengharapkan pembalasan daripada kamu. Biarkanlah Tuhan yang memberikan segala kasih karunia kepada Anda dan saya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5. Ya. 1 Petrus 5. Apa dikatakan selanjutnya? Karena itu, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita disuruh apa? Rendahkan dirimu. Meminta maaf. Datang kepada orang tersebut yang membenci kita. Yang mensolimi kita. Karena Tuhan akan berkarya. Tangan Tuhan jauh lebih kuat daripada segala-galanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara Anda, memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah isi iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang menggaung-gaung. Mencari orang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Iman Anda kepada sang kebenaran. Kepada Tuhan. Jangan pernah goyang. Walaupun Anda didera. Walaupun Anda dicela. Walaupun Anda disakiti. Yusuf ketika didera oleh saudara-saudara. Sungguh sakit hati. Yang melukai Yusuf itu saudaranya, saudara tirinya. Satu bapak lain mak, saudara tiri. Sakit nggak? Sakit sekali. Tapi Yusuf mensimpannya jauh-jauh. Yusuf melukiskannya di langit supaya diterbang oleh angin. Yusuf tidak mau mengingat segala kesedihan. Yusuf melangkah di dalam iman dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Ingat saudara dan saudara. Allah, sumber segala kasih karunia. Tadi saya mendengar. Di akhir kesaksian dari Ibu Evi tadi. Kasih karunia menyertai Ibu Evi dan keluarganya. Ketika Ibu Evi mau mengampuni, mau mengasihi perseteruan saudara dia yang lain. Ya kan? Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus. Karena kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Sekali lagi. Kasih karunia Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita. Jangan takut saudara menderita. Jangan takut ketika Anda dan saya dibenci orang lain. Jangan takut orang lain berlaku sombong kepada kita. Biarkan Tuhan yang berkarya. Biarkan Tuhan yang menegur. Jangan membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hadirkan kasih di dalam diri kita. Yesus yang hadir di dalam perjanjian baru. Yesus yang adalah sang kasih. Hadirkanlah kasih. Hadirkan rahmat pengampunan. Jangan. Mengampunilah orang yang telah membenci kita. Mengampunilah dia. Minta rahmat pengampunan daripada Tuhan. Ketika Anda meminta rahmat pengampunan daripada Tuhan. Karena salibnya. Karena darahnya yang telah menyucikan kita. Kuasanya akan memulihkan saudara dan saya. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya mengajak. Ada satu firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Amsal 16. Kita baca Amsal 16. Amsal 16 ayat ke-16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi
memperoleh emas. Ya kan? Ketika kita minta rahmat pengampunan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada memperoleh perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Jauhilah segala kejahatan. Orang boleh sombong, orang boleh benci kepada kita. Itulah kejahatan-kejahatan dunia. Jauhilah semua. Buang itu jauh-jauh. Kita jangan seperti mereka. Jangan seperti orang membenci kita. Jangan seperti orang sombong kepada kita. Jauhi semua. Jangan seperti orang lalim tersebut. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi manusia yang congkak, manusia yang sombong, akhirnya akan jatuh. Manusia yang tinggi hati adalah awal daripada kejatuhan. Lebih baik apa? Ayat ke-19. Lebih baik rendah hati. Lebih baik merendahkan diri dengan orang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Jangan seperti orang congkak, tapi berlakulah seperti orang rendah hati. Kecongkakan akan membuat Anda hancur. Hampir. Tinggi hati akan membuat Anda jatuh. Hawa nafsu, iri hati, kesombongan akan membuat saling bunuh, saling berkelahi seperti firman Tuhan tadi. Kitab Yakobus. Tinggi hati akan membuat kita hancur. Karir kita akan hancur. Keluarga kita akan hancur. Pelayanan kita akan hancur. Ketika ada congkakan. Ketika ada Anda tinggi hati. Anda sombong. Tapi jadikanlah keberagaman sebagai warna dalam hidup Anda. Penuhilah dengan sukacita. Yakin dan percaya. Kasih karunia daripada Allah akan datang kepada sang kebenaran. Kepada Anda dan saya. Ya kan? Kita lihat. Ada seorang artis. Akhir-akhir ini. Ketika corona melanda bumi Indonesia. Jakarta secara luar biasa. Saya sebutkan namanya. Artis tersebut. Agnes Monica. Apa istilahnya? Amo ya. Akmo ya. Agnes Monica. Amo. Dia mendirikan vaksinasi di daerah Arta Gading tersebut, Kelapa Gading. Saya melihat bahwa dia mau berbagi kepada orang lain. Yang datang vaksin tersebut bukan hanya orang beragama sama dengan dia. Bukan hanya orang kalangan selebritis yang rekan-rekan dia. Tapi siapapun boleh datang. Dan saya melihat juga bahwa perilaku si Akmo ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat bahwa dia diinterview oleh TV. Dia tidak pernah diinterview oleh si sosial media. Dia tidak ingin mencari popularitas. Ketika dia berbagi dengan orang lain. Dia tidak ingin menyombongkan diri. Dia tidak ingin tinggi hati. Dia tidak ingin dipuji. Biarkan Allah yang meninggikan dia. Luar biasa saudara-saudari. Saya melihat artis yang lain hanya memamerkan kemewahan. Beli rumah besar, pamer. Beli mobil mewah, Lamborghini, pamer. Kawin 7 hari 7 malam, pamer. Sosmednya pamer, semua pamer. Memamerkan kekayaan. Pertanyaannya, ketika Anda memamerkan kekayaan tersebut, berapa besar Anda sudah membagi harta Anda kepada Tuhan dan kepada sesama? Manusia hanya bisa pamer kesombongan. Supaya diakui, engkau hebat, engkau kaya. Hebat ya, rumahnya besar ya, mobilnya mewah ya. Tapi, sudahkah Anda
membantu orang lain, membantu lintas agama, membantu suku lain, membantu ras lain, membantu orang-orang yang beragama lain dengan Anda. Kita lihat seorang rohaniwan, Romo Felix, ada di gereja Odelia, Citra Raya. Ada juga vaksinasi di gereja tersebut. Semua orang boleh divaksin. Romo Felix luar biasa. Dia datang ke kampung-kampung, berbagi dengan orang lain, berbagi dengan suku yang lain, berbagi dengan agama yang lain, berbagi dengan masyarakat yang lain. Itulah orang Samaria yang baik. Saudara dan saudari, kebencian adalah benih-benih dari kesombongan. Tuhan sengaja menciptakan manusia berbeda, ras berbeda. Ada orang Indonesia, orang Chinese, orang bule, orang Afrika. Suku di Indonesia berbeda-beda. Agama di Indonesia berbeda-beda. Pekerjaan juga berbeda-beda. Ada pekerjaan seorang office boy, ada seorang manajer, ada seorang CEO. Coba bayangkan, semua office boy, semua CEO, nggak ada tukang bikin kopi nanti di kantor. Semua office boy, nggak ada yang memimpin perusahaan tersebut. Kita butuh office boy, kita butuh seorang manajer, kita butuh saling membutuhkan yang lain. Kita harus saling melengkapi, saling membutuhkan. Kita jangan menjadi seorang CEO, seorang direktur, sombong kali terhadap si office boy, sombong kali terhadap si bawah. Kita juga membutuhkan mereka untuk membersihkan toilet di kantor. Kita juga membutuhkan pembantu untuk membersihkan rumah. Kita juga membutuhkan sopir untuk membawa kita ke tempat-tempat meeting, ke mall dan sebagainya. Dengan aman, dengan nyaman. Kita harus hidup saling melengkapi, saling membutuhkan. Jangan kita di atas, kita berlaku sombong terhadap bawahan. Kacang lupa kulit. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda. Ada buah cinta kasih. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sama sekali berbeda. Laki-laki diciptakan ininya besar, betul nggak? Dadanya, pundaknya besar, kekar. Perempuan diciptakan apanya besar? Pinggul yang besar. Ada nggak perempuan ininya besar? Nggak ada, hampir nggak ada. Ada nggak laki-laki yang pinggulnya besar? Hampir juga nggak ada. Perbedaan itu adalah warna. Laki-laki pundaknya besar. Melambangkan apa? Laki-laki dituntut untuk bekerja. Bekerja keras mencari nafkah. Tugas utama seorang pria. Tugas seorang wanita apa? Melahirkan. Pinggulnya besar, betul nggak? Supaya gampang beronjoknya. Supaya gampang melahirkannya. Tugas masing-masing. Tapi ketika mereka bersatu, ada sinergi. Jangan ada kesombongan antara pria dan wanita. Jangan ada kesombongan antara suami dan istri. Mereka saling membutuhkan satu dengan lain. Ya kan? Suami membutuhkan istri. Istri membutuhkan suami. Saling membutuhkan. Ketika mereka bersatu, ada ikatan cinta kasih. Timbullah manusia-manusia baru. Timbullah bayi-bayi mungil, bayi-bayi cantik yang penuh dengan cinta dan kasih. Buah dari cinta kasih itulah lahirlah bayi-bayi ke dunia tersebut. Ada sinergi. Jangan saling menyakiti. Jangan saling membenci. Ketika saling menolong, ketika saling melengkapi, ketika saling membutuhkan, anugerah Allah hadir di dalam keluarga tersebut. Ada benih-benih cinta hadir di dalam keluarga tersebut. Ya kan? Kita lahir ke dunia tanpa apa-apa. Kita mati juga tidak membawa apa. Mengapa manusia harus sombong? Itu hanya ego manusia. Karena ada kebencian, ada iri hati, ada kedengkian. Oh, dia lebih kaya daripada saya. Ya kan? Atau dia lebih miskin daripada saya. Ada terjadi penindasan kepada orang miskin.
Yang kaya merasa dirinya sombong. Dia tidak mau bergaul dengan ipar yang lebih miskin. Dia tidak mau bergaul dengan saudara yang lebih miskin. Dia tidak mau bergaul dengan teman yang lebih miskin. Dia hanya mau bergaul dengan orang selevel dengan dia. Ada kesombongan terjadi. Ketika kesombongan itu dipupuk, lama-lama timbul kebencian. Kedengkian dari semua pihak. Saudara dan saudara, kesombongan yang luar biasa akan menimbulkan benih-benih kebencian. Kita lihat ketika orang Farisi berdoa, bagaimana cara orang Farisi berdoa? Lukas 18. Orang Farisi itu berdoa, berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena tidak sama seperti orang lalim. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan penjina. Aku juga bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Betapa sombongnya orang Farisi ini. Dia ungkapkan segala kelebihan-kelebihannya. Dia pamer kekayaannya. Dia pamer persepuluhannya. Dia pamer dia punya kolektor. Ya kan? Di kolektif gereja, kalau kasih yang lembarnya merah-merah, yang biru-biru, wah, buka besar-besar. Kalau kasih yang 2.000, dia kucek kecil-kecil supaya nggak kelihatan sama orang. Sombong yang kasih yang besar-besar tersebut, seperti orang Farisi. Tapi ketika berbuat kasih, dia lupa, dia ngumpet, sombong sekali. Lain halnya cara berdoa orang pemungut cukai. Pemungut cukai berdoa apa? Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Karena dia telah melakukan hal-hal tidak terpuji. Dia mengaku dosa. Ada pengampunan terjadi. Ada minta rahmat daripada Tuhan. Rahmat pengampunan terjadi daripada Tuhan. Karena salibnya. Karena darahnya menjijikan. Kuasanya akan memulihkan si pemungut cukai tersebut. Cara dia berdoa berbeda. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Minta rahmat pengampunan daripada Allah. Ketika Zakeus, seorang pemungut cukai, dia melihat Yesus datang. Dia memanjat pohon ara yang tinggi tersebut. Yesus ada di bawah. Kalau kita lihat di kalender liturgi, pada hari Minggu, kalau bacanya Zakeus, waktu kita gereja offline, ada stensilan kan? Ada gambar karikaturnya. Kita lihat, gambar karikaturnya apa enggak? Biasa di stensilan yang pojok paling atas itu, pojok kanan. Zakeus memanjat pohon ara yang tinggi tersebut. Sedangkan di bawahnya Yesus. Awalnya Zakeus, pemungut cukai, sombong. Lebih tinggi daripada Yesus. Berdiri lebih tinggi. Tapi ketika ada perjumpaan dengan Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia tahu sang Sabda, sang Mesias telah datang. Dia turun. Yesus mau tinggal di rumah dia. Ketika Yesus tinggal di rumah dia, satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Kita sebagai kepala keluarga, janganlah sombong, janganlah angkuh. Hidup di dunia ini ada sementara. Harta yang kita miliki adalah hanya sementara. Kalau kita ingat waktu bulan Juli kemarin, di mana pandemik lagi tinggi-tingginya. Banyak sekali orang terpapar COVID-19. Rumah sakit full. Beli obat Avigan, Ivermectin. Susah sekali. Ketika Anda punya duit banyak. Ketika Anda punya jabatan tinggi, ketika terpapar COVID pada saat itu, bulan Juli, tidak ada rumah sakit yang bisa menampung orang terpapar. Cari satu rumah sakit, ke rumah sakit lain, ke rumah sakit lain, ke rumah sakit lain. Walaupun duit seabrek-abreknya, walaupun duit satu truk, dolar satu truk, tak bisa ketemu dokter. Dokter sibuk sekali. Rumah sakit penuh. Orang tersebut
akan geng. Walaupun jabatannya paling tinggi tersebut, mau direktur apapun, ketika terpapar pada saat itu, jabatan tinggi bukanlah segala-galanya. Rumah sakit full. Halaman-halaman rumah sakit full. Cari dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Bisa keok di tengah jalan. Harta, tahta bukanlah segala-galanya. Semua ada titipan Sang Ilahi. Semua adalah sementara. Hidup kita kekal ada di sana bersama Sang Kristus. Janganlah sombong. Janganlah angkuh. Janganlah selalu melihat ke atas. Kata orang dunia, di atas langit masih ada langit. Jangan. Belajarlah seperti ilmu padi. Makin berisi, makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Makin rendah hati, makin tidak sombong. Bagaimana caranya supaya kita tidak hancur, tidak jatuh dalam kesombongan, kebencian? Satu, kita lihat di Amsal 3, ayat ke-5, ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kita diminta percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan sombong. Mentang-mentang aku pinter, mentang-mentang aku hebat, mentang-mentang aku punya jabatan. Aku bisa menindas segala-galanya. Aku bisa segala-galanya. Tidak, saudara-saudara. 2 bulan lalu, pandemi corona begitu hebat, telah membuktikan. Punya jabatan tinggi, punya duit seabrek apapun, virus corona yang begitu kecil, mampu merontokkan si orang kaya tersebut. Mampu merontokkan orang yang punya jabatan setinggi apapun juga. Rontok semua. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak bersandar kepada Sang kebenaran, Sang kasih karunia. Dia meluruskan jalanmu. Ya kan? Kita percaya dengan segenap hati. Sadar, semua yang kita kerjakan di dunia ini, semua adalah anugerah daripada Allah. Ada lagunya, besar anugerahnya. Kesombongan adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuannya sendiri. Sekali lagi saya bicara. Kesombongan adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuannya sendiri. Sehingga dia mengabaikan anugerah daripada Allah. Harga dirinya berlebihan. Merasa dirinya paling benar. Merasa dia adalah Tuhan. Ya kan? Kita lihat di Perjanjian Lama. Keturunan Nuh. Dia mendirikan menara Babel. Satu bahasa, satu bangsa. Dia sombong. Dia ingin mendirikan bangunan yang setinggi langit sampai di langit. Ya kan? Sombong sekali. Langit itu apa? Bagi orang Yahudi. Langit adalah tempat tinggal Allah. Dia mau lebih tinggi daripada segala-galanya. Sombong sekali. Tuhan merontokkannya semua. Tuhan murka kepada mereka. Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan manusia. Ya kan? Saudara dan saudara kita belajar. I'm nothing without you, God. I'm nothing. Nothing at all. Gua nggak ada segala-galanya. Jangan merasa diri kita paling benar, paling hebat, paling sukses. Ya kan? Dunia mengatakan, di atas langit masih ada langit. Lu kaya, masih ada orang jauh lebih kaya daripada lu. Lu paling kaya, ada lagi yang lebih kaya daripada lu. Ya kan? Apa yang harus kita sombongkan? Nggak perlu semua ini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Terkutuklah manusia mengandalkan kekuatan daripada dia. Terberkatilah manusia mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Yeremia 17. Yang kedua, bagaimana caranya supaya manusia tidak hancur jatuh di dalam kesombongan? Di dalam Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan,
Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jikalau lembu sapimu, kambing dombamu, emas perakmu bertambah banyak. Ya kan? Tuhan mengatakan, ingat, waktu itu lembumu tambah banyak, sapimu tambah banyak, kambingmu tambah banyak, emas perakmu tambah banyak. Kamu tahu nggak siapa yang kasih? Jangan lupa, jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan. Dia membawa engkau keluar dari perbudakan. Dia membawa engkau ke tanah yang berlimpah madu dan susu. Allah yang memimpin engkau ke padang gurun yang besar, yang dahsyat, untuk keluar dari segala perbudakan. Kita jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan melupakan masa lalu. Ya, kacang lupa kulit. Karena Allah adalah sumber kasih karunia. Tadi kita bicara 1 Petrus 5 ayat 10. Allah adalah sumber kasih karunia. Dia memberikan kasihnya kepada orang yang mau datang kepada dia. Anda sukses hari ini karena apa? Karena anugerahnya. Karena penyertaan daripada dia. Bila mana kita bisa makan, minum hari ini, jangan lupa. Itu adalah anugerah daripada Allah. Itu pemberian daripada Allah. Amsal 6. Ada 6 perkara, bahkan 7 yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu apa? Mata sombong, lidah dusta, dan sebagainya. Ya. Mata sombong, kecongkakan. Ya kan? Kenapa kita harus sombong? Semua ini ada anugerah daripada Allah. Kita hari ini ada karena dia. Ya kan? Kita hari ini bisa Zoom. Kita hari ini bisa berjumpa. Kita hari ini bisa mendengarkan Tuhan. Kita hari ini bisa makan, bisa napas. Itu ada semua anugerah. Tuhan yang menjanjikan tanah yang berlimpah madu dan susu. Ya. Ingat, kita baru belajar BKSN bulan lalu kemarin, bulan September. BKSN keempat, kalau Anda masih ingat. Yesus datang kepada orang yang bertobat. Kita belajar di kitab Wahyu 3 waktu itu. Ayat ke-14 sampai 22. Surat Rasul Paulus, surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Di mana umat Laodikia waktu itu sombong sekali dengan kekayaannya. Karena mereka punya pabrik wool, pabrik tetesan mata, pabrik karpet. Hidup perekonomian maju sekali. Sehingga mereka lupa dengan Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Engkau boleh memproduksi wool sehebat-hebatnya. Wool pakaian yang bagus. Tapi engkau telanjang. Engkau boleh memproduksi obat mata yang bagus. Tapi engkau buta. Engkau melarat, engkau malang. Tuhan menghardik mereka. Jemaat Laodikia. Tuhan menegur mereka. Tuhan menghajar mereka. Apa dikatakan Rasul Paulus, Rasul Yohanes kepada jemaat Laodikia? Dikatakan di situ, Wahyu 3. Hai engkau umat jemaat Laodikia. Belilah emas, belilah baju putih, belilah minyak. Murnikanlah dirimu, carilah kekudusan. Jangan gila harta. Harta ini adalah sementara saja. Ya kan? Segala sesuatu yang kamu kendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Saudara dan saudari, hargailah semua orang yang punya latar belakang berbeda. Si kaya, si miskin, si buruk rupa, si tampan. Hargai. Kita saling menghargai. Kita menghargai keberagaman. Ya kan? Jangan menghina satu dengan lainnya. Jangan menimbulkan kebencian, kesombongan dalam diri manusia. Apalagi kita manusia yang beriman. Manusia yang datang ke persekutuan doa. Manusia yang merayakan Ekaristi. Di rumah kita ada PRT, pembantu. Ada driver,
Sering kita kedatangan ojol. Lingkungan kita ada kulit hitam, kulit putih. Rambut keriting, rambut lurus, rambut botak, rambut keriting, rambut banyak segala macam. Jadi karena mereka keberagaman, kita saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi karena itu sinergi, saling mengasihi, saling membantu. Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa tentukan oleh manusia. Kenapa aku dilahirkan botak macam begitu? Kenapa aku dilahirkan dari keluarga miskin? Kenapa aku dilahirkan krempeng? Kenapa aku dilahirkan kurang tampang? Tidak nice looking? Ya. Kenapa aku dilahirkan kurang mancung? Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Kita saling sadar, saling menghargai, saling menolong. Warnai perbedaan sebagai pelangi dalam kehidupan kita. Orang Samaria yang baik hati. PKSN minggu lalu, bulan lalu. Minggu ketiga. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria orang yang dijauhi oleh bangsa Yahudi. Ya. Merasa mereka warga kelas terakhir. Ya kan? Tapi kita lihat orang Samaria tersebut ketika berjumpa dengan orang yang perlu ditolong, orang yang dirampok habis-habisan, lewat seorang imam, tidak ngapa-ngapain. Lewat seorang Lewi, tidak ngapa-ngapain. Tapi ketika lewat dengan keledainya, seorang Samaria baik hati, dia datang menolong orang yang kesakitan tersebut, yang hampir setengah mati, terkapar, dirampok habis-habisan tersebut. Dia turun dari keledainya. Dia kasih keledainya, tumpahkan kepada orang menderita tersebut. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah orang Samaria tersebut meminta balas budi? Apakah orang Samaria itu mengenal sama si penyamun tersebut? Saudara-saudara, orang Samaria tersebut menjadi pribadi yang berbelas kasih terhadap sesama. Pribadi yang berkenan di hati Allah. Pribadi yang murah hati. Sifat menolong. Malam hari ini, sebagai pribadi yang tidak sombong, yang menjauhi kebencian, kita saling menolong, saling mengasihi. Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka ada kehidupan yang harmonis di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, menjadi warna pelangi di dalam kehidupan kita. Semoga PDKK Ersa ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, saya kembalikan kepada panitia, Ibu Evi. Amin, terima kasih banyak Pak Tony Tandra. Firman Tuhan yang Bapak sampaikan kepada kami sungguh-sungguh memberikan peneguhan, pencerahan, dan kami percaya bahwa Roh Tuhanlah yang memimpin dan mengurapi Bapak sehingga firman ini boleh sampai kepada kami dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Pak Tony Tandra, berkat Tuhan melimpah atas Bapak dan keluarga, juga komunitas di mana Bapak berada. Terima kasih ya Pak. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita telah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Untuk Ibu Ien, kami berikan waktu dan tempat. Karena masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sangat membutuhkan dukungan doa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Ibu Ien silakan. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu, membawa berbagai hal di dalam kehidupan kami, di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, yang luar biasa di kehidupan kami,
yang selalu menjadi sanjungan di dalam kehidupan kami, yang menjadi tempat bersandar kami saat kami merasa lelah, Tuhan. Saat kami merasa capek, Tuhan. Satu tempat yang tenang bagi kami. Satu tempat yang nyaman bagi kami. Saat kami bisa bercerita dengan Engkau. Saat kami bisa dekat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami membawa para saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih. Kami membawa pasangan muda Tuhan yang baru menikah. Engkau tahu Tuhan, kekhawatiran dari pihak wanita, di mana dia telah dimusuhi oleh seluruh keluarga dari pihak suaminya. Telah dikhianati saat mereka baru menikah Tuhan. Keputusan-keputusan yang sulit yang akan terjadi bagi mereka. Saat ini Tuhan, kami sungguh meminta Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Dari segala keputusasaan, dari segala mungkin ketidakberartian, dari segala yang disudutkan Tuhan. Turun tanganlah Tuhan Yesus. Alirkan sukacitamu Tuhan. Kepada mempelai wanita ini Tuhan Yesus. Saat dia tidak bisa fokus lagi untuk ngapa-ngapain, untuk bekerja, untuk apapun Tuhan. Alirkan sukacitamu untuk dia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa-Mu Tuhan, akan terjadi untuk hidup dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Willy Tuhan. Begitu tangguh keluarganya untuk mengobati beliau, untuk kesembuhan beliau. Saat ini diindikasi bahwa di paru-parunya ada cairan Tuhan Yesus. Tuhan, putrinya yang sangat mencintai beliau meminta doa kepadamu agar Pak Willy boleh sembuh, agar obat-obatan yang dipakai boleh bereaksi Tuhan. Berikan kekuatan untuk keluarga ini, kesabaran, keikhlasan saat merawat Pak Willy Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Andre Tuhan, suami dari Ibu Evri, di mana beliau memiliki semangat untuk bekerja kembali, mencoba untuk kembali lagi beraktivitas. Dan semoga ini adalah satu semangat yang luar biasa untuk dia Tuhan, untuk boleh sembuh kembali Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Caroline, yang akhir-akhir ini mungkin sering merasa lelah, sering merasa tidak sukacita dengan berbagai hal di dalam pekerjaannya, dengan karyawannya. Tuhan, Kau Tuhan yang sungguh-sungguh sangat mengharapkan Kau memiliki hati yang selalu menyembah Engkau, memiliki hati yang diliputi dengan rasa sukacita Tuhan. Biarlah Ibu Caroline Tuhan merasakan kehadiran-Mu di setiap langkah hidupnya. Saat pagi, siang, sore, malam Tuhan, biarlah hidupnya diliputi oleh sukacita-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Henry yang punggung bagian belakangnya merasa sakit, juga pinggangnya. Tuhan, kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan segala saraf kejepit yang dulu pernah beliau alami Tuhan Yesus. Biarkanlah putra-Mu yang sangat Engkau kasihi, yang selalu melayani Engkau ini Tuhan, boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk Ko Apiau Tuhan. Dia merindukan kesehatan dari Engkau. Tuhan,
Engkau tahu bahwa beliau mengalami luka batin terhadap gerejamu, terhadap pelayan, juga anak-anaknya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak akan berdiam diri dengan segala hal. Engkau pasti memiliki banyak cara untuk memulihkan keluarga ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan beliau dan keluarganya, putra dan putrinya Tuhan, ke dalam tangan kasih. Dan saat ini Tuhan, dengarkanlah setiap rintihan, setiap doa teman-teman kami yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Biarlah berbagai-bagai hal yang kami alami di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kami melibatkan Engkau Tuhan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami. Engkau Tuhan yang memimpin kami, memegang kami, menuntun kami ke tempat-tempat yang benar Tuhan. Dan selamanya Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan Yesus menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Inilah doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh hadir dan bersama dengan kami. Di dalam nama-Mu yang selalu ajaib, yang selalu baik, yang selalu mengasihi kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Yen untuk doa syafaat yang boleh dinaikkan pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dan rohnya yang ada di dalam kita pasti menjawab dengan caranya yang ajaib. Terima kasih ya Bu Yen. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan ingin memberkati persekutuan doa kita, silahkan boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada. Dan sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, kita mau naikkan pujian Ave Maria. Karena ini bulan Oktober, bulannya Maria ya. Tampaklah Maria
mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan kasih yang Bapak Ibu berikan kepada Persekutuan Doa Elsa untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui komunitas ini. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, bahkan menjawab setiap doa-doa Bapak Ibu yang terkasih dengan cara Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita mau baca pengumuman dulu. Silakan Ibu Caroline yang bertugas. Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Persekutuan Doa Online akan kembali hadir pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul yang sama 19.30 dengan tema Beriman dan Berbuah. Firman akan dibawakan oleh Ibu Ignatia Bernadette Maringka. Pengumuman selanjutnya, misa secara online. Masih dengan online hari Rabu 20 Oktober 2021 dengan pukul yang sama 19.30. Misa Kudus akan dipersembahkan oleh Romo Kamelus Delelis Dacunha. Persekutuan doa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul yang sama dengan tema Love Endures. Firman oleh Bapak Y.S. Senjaya. Next, Persekutuan doa di bulan November awal tanggal 3 dengan tema Akar Pahit, firman oleh Ibu Tres Suharsono. Bapak Ibu yang terkasih, semoga bisa selalu bergabung dengan kami. Kami sungguh menantikan kehadiran Bapak di Zoom ataupun di YouTube. Terima kasih, sekian pengumumannya. Baik, terima kasih banyak Bu Caroline yang sudah membacakan pengumuman. Kini saatnya Bapak Ibu, sebelum kita naikkan lagu penutup, kita satukan hati kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur karena persekutuan doa ini bisa kita alami bersama-sama, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa malam ini kami mengalami pemulihan, kami mengalami jalan keluar, kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, itu memurnikan kami, membuat kami semakin indah, semakin berharga di mata Tuhan dan sesama. Bapa yang baik, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin seluruh kehidupan kami. Agar apapun yang kami kerjakan, pikirkan, rencanakan, bahkan yang kami kehendaki, semua itu boleh turut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tak lupa Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan atas Pak Tony Tandra yang sudah Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kami. Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menganugerahkan kepada Pak Tony Tandra dan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang yang melayani Tuhan di dalam komunitasnya. Kau memberkati mereka dengan berkat-berkat berlimpah, sehingga dimanapun mereka berada nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Biarkan Tuhan semakin hari Engkau memakai Pak Tony Tandra untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap orang yang mendengarnya. Bapa, kami juga mau berdoa buat semua umat Tuhan yang bergabung malam hari ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan anak-Mu ini masing-masing. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup sanggup menjawab itu semua. Dan Kau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Supaya di dalam kehidupan mereka dan di kehidupan kami semua Tuhan, kami semakin memuliakan Tuhan dan kami semakin mengenal Tuhan sebagai sahabat kami,
sebagai Allah kami, sebagai juru selamat dan raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang mengundang anak-anak-Mu hadir Tuhan. Bukan hanya malam hari ini, tapi sampai pada persekutuan doa online dan offline nanti. Terima kasih Bapa yang baik, segala hormat dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu, sebagai lagu penutup kita mau naikkan lagu bersama Tuhan, ya, karena rohnya kita mampu melakukan perkara yang ajaib. Dan nanti setelah selesai lagu penutup dimohon kameranya semua dibuka, seperti biasa kita akan foto bersama, ya. Mari kita naikkan pujian ini. Silakan yang mau berdiri di tempatnya boleh, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, oke? Kasih semangat buat diri kita. Dasar dari yang Kuharapkan, amin. Ya, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. melakukan apa? Melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu Amin, kita pasti menang. ku pasti menang. Mari tinggikan dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku Kemuliaan semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama roh Bersama rohmu pasti menang. ku pasti menang. Tinggikan namanya. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak kuat. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Iya, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kebersamaan kita. Pak Tony Tandra sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Foto dulu katanya ya.
buka kameranya. Ya dibuka kameranya, jangan malu-malu, ayo yang pakai baju daster enggak apa-apa. Kita tahu sudah malam, ayo dibuka, jangan malu-malu. Pak Raymond, siapa lagi nih CTGK? OHD. Oke, siap. Bu Angel, ya oke siap. Cis, ayo Yen, mana Yen senyum Yen. 1, 2, 3. Sekali lagi, halaman ke berapa Pak? 12. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Asik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih ya Pak. Terima